Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Dalam dua pasal pertama Injil Lukas, semuanya berkisar seputar kelahiran dua orang, yakni Yohanes dan Yesus. Kedua pasal ini membuat kita merasakan makna Injil Lukas. Di dalamnya lingkungan hidup penuh dengan kelembutan dan pujian. Sejak awal hingga akhir, belas kasihan Allah dinyanyikan dan dipuji. Kidung Maria, kidung Zakaria, kidung malaikat, dan kidung Simeon. Akhirnya Allah datang untuk memenuhi janji-janjinya, dan Dia mengabulkan doa orang-orang miskin, orang Anawim, mereka yang tahu bagaimana bertahan dan berharap akan kedatangannya, yakni Elisabet, Zakaria, Maria, Yusuf, Simeon, Hana, dan para gembala. Pasal 1 dan 2 dari Injil Lukas sangat dikenal. Lukas menulis dengan meniru tulisan-tulisan Perjanjian Lama. Seolah-olah dua pasal pertama dari Injilnya adalah pasal terakhir dari Perjanjian Lama yang membuka pintu bagi kedatangan yang baru. Kedua bab ini adalah landasan atau jembatan antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Lukas ingin menunjukkan bahwa nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama sedang digenapi. Yohanes dan Yesus memenuhi yang lama dan memulai yang baru. Saudara dan saudari, ayat 36 sampai 37. Kehidupan Nabi Hana. Ada seorang nabi yakni Hana, putri Fanuel dari suku Aser. Dia orang yang baik. Dia telah menikah selama 7 tahun sebelum menjadi janda. Dia sekarang berusia 84 tahun dan tidak pernah meninggalkan bait suci, melayani Allah dengan berpuasa dan berdoa siang dan malam. Seperti Yudit, Hana juga seorang janda. Seperti Deborah, Hana juga seorang nabiah, seorang yang mengkomunikasikan sesuatu dari Allah dan yang memiliki kemampuan khusus dalam hal iman sampai pada taraf dapat mengkomunikasikannya kepada orang lain. Hana menikah ketika dia masih muda dan hidup selama 7 tahun dalam pernikahannya. Kemudian ia menjadi janda dan terus membuktikan dirinya kepada Allah sampai usianya 84 tahun. Saudara dan saudari terkasih, dewasa ini di hampir semua komunitas kita di seluruh dunia, kita menemukan kelompok-kelompok wanita yang lebih tua. Banyak dari mereka adalah janda yang kehidupannya digunakan untuk doa dan memberikan pelayanan kepada sesama mereka. Lalu ayat 38, Hana dan Yesus yang masih kecil.
Hana datang tepat pada saat itu dan mulai memuji Allah, dan dia berbicara tentang Yesus kepada semua yang memandang ke arah pembebasan Yerusalem. Dia pergi ke bait suci pada saat Simeon memeluk Yesus dan berbicara dengan Maria mengenai masa depan putranya. Saudara dan saudari terkasih, Lukas menyarankan agar Hana ikut dalam kegiatan itu. Visi Hana adalah iman. Dia melihat seorang anak dalam pelukan ibunya dan menemukan di dalam dirinya Sang Penyelamat dunia. Ayat 39 sampai 40, kehidupan Yesus di Nazaret. Ketika orang tua Yesus telah melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh hukum Tuhan, mereka kembali ke Galilea, ke kota mereka sendiri Nazaret. Dan ketika Yesus tumbuh dewasa, Yesus dipenuhi dengan kebijaksanaan dan Allah berkenan bersamanya. Dalam beberapa kata ini, Lukas mengkomunikasikan sesuatu dari misteri inkarnasi. Firman itu menjadi daging dan berdiam di antara kita. Putra Allah menjadi setara dengan kita dalam segala hal dan menjadi hamba. Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yesus hidup 33 tahun di antara manusia. Jika kita ingin mengetahui bagaimana kehidupan Putra Allah selama ia tinggal di Nazaret, kita harus belajar tentang kehidupan rata-rata orang Nazaret pada waktu itu. Memberi dia nama Yesus, dan kemudian kita akan memiliki gagasan tentang kehidupan Putra Allah dalam 30 tahun pertama ini. Berada dalam segala sesuatu seperti kita, kecuali dalam dosa. Selama tahun-tahun kehidupannya, anak itu tumbuh dan menjadi kuat, penuh dengan kebijaksanaan dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara dan saudari terkasih, dia mengatakan bahwa anak itu tumbuh dalam kebijaksanaan, usia, dan kasih karunia di hadapan Allah dan manusia. Tumbuh dalam kebijaksanaan berarti memiliki pengetahuan tentang apa yang benar, punya pengamatan yang tajam, juga berpusat pada doa. Hal ini dipelajari melalui hidup dan hidup dalam kebersamaan dengan masyarakat secara alami. Tumbuh dalam usia atau kedewasaan berarti dilahirkan dari kecil dan tumbuh serta menjadi dewasa. Ini adalah proses yang dilalui setiap manusia dengan kegembiraan dan kesedihan, frustrasi, kemarahan, dan cinta. Ini dipelajari dengan hidup dan dalam hidup bersama dengan keluarga, orang tua, saudara dan saudari, serta kerabat lainnya. Tumbuh dalam kasih karunia berarti menemukan hadirat Allah dalam kehidupan, tindakan Allah dalam segala sesuatu yang terjadi, dan panggilan Allah. Saudara dan saudari terkasih, surat kepada orang Ibrani mengatakan, meskipun ia adalah putra Allah, ia belajar taat melalui penderitaannya. Refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Adakah orang-orang yang seperti Hana yang memandang hal-hal dalam kehidupan dengan mata iman di zaman kita ini? Bertumbuh dalam hikmat, usia, dan kasih karunia. Bagaimana hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus Penyelamat dunia memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam